Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Gara-gara minta bantuan dana soal bonus atlet Malaysia, TMJ ngemis sampai ke Eropa. Sebut ini gara-gara Indonesia yang pamer bonus tak masuk akal sampai sebut Erick Thohir begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Polemik bonus atlet SEA Games 2025 di Malaysia kini memasuki babak yang semakin rumit dan tak terduga. Ketika para atlet masih menunggu kepastian atas janji yang pernah diumbar dengan penuh keyakinan, kabar mengejutkan justru datang dari luar negeri. TMJ dikabarkan terbang ke Eropa bukan untuk urusan olahraga semata, melainkan membawa misi sensitif mencari jalan keluar atas krisis bonus atlet yang kian menekan. Menurut sejumlah media asing, TMJ disebut melakukan pendekatan ke pihak Inggris untuk membahas kemungkinan bantuan finansial. Langkah ini diambil di tengah situasi yang semakin panas di dalam negeri. Atlet Malaysia yang baru saja mengharumkan nama negara di SEA Games 2025 terus menagih janji bonus yang hingga kini belum juga terrealisasi. Tekanan publik membesar, kritik bermunculan, dan posisi TMJ berada di bawah sorotan tajam. Dalam laporan yang beredar, TMJ dikabarkan mencoba membuka komunikasi dengan sejumlah pihak di Inggris dengan harapan mendapatkan suntikan dana segar dalam bentuk pinjaman. Dana tersebut disebut-sebut akan digunakan untuk memenuhi tuntutan bonus para atlet Malaysia sekaligus meredam kegaduhan yang semakin sulit dikendalikan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Pemerintah Inggris menurut konfirmasi beberapa media internasional menolak permintaan tersebut. Penolakan itu didasarkan pada prinsip bahwa urusan bonus atlet nasional bukanlah ranah yang bisa dicampuri atau dibiayai oleh negara lain, terlebih dalam konteks non-darurat. Jawaban dingin itu menjadi pukulan telak bagi TMJ yang berharap kunjungan ke Eropa bisa membawa solusi cepat. Kabar penolakan ini segera menyebar dan memicu gelombang reaksi baru. Di Malaysia, publik menilai situasi semakin memalukan. Atlet yang menunggu kejelasan justru mendengar bahwa pemimpin mereka gagal mendapatkan bantuan dari luar negeri. Rasa kecewa bercampur amarah, sementara media sosial dipenuhi perbandingan dengan Indonesia. Situasi semakin panas ketika muncul laporan lanjutan dari media asing. Disebutkan bahwa jika dana bonus tak kunjung tersedia dan tuntutan atlet semakin membesar, Malaysia berpotensi mengambil langkah yang jauh lebih sensitif. Mengajukan bantuan kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman. Kabar ini meski belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Malaysia disebut telah dibahas di kalangan tertentu sebagai opsi terakhir. Jika benar terjadi, langkah tersebut akan menjadi ironi besar di Asia Tenggara. Negara yang selama ini ingin menyaingi Indonesia justru harus meminta bantuan dari negara yang sedang dipuji dunia karena ketegasannya menghargai atlet. Media asing menyebut skenario ini sebagai tamparan simbolik dalam rivalitas kawasan. Para pengamat olahraga Malaysia menyayangkan situasi ini. Mereka menilai krisis bonus bukan semata persoalan uang, tetapi krisis kepemimpinan dan komunikasi. Janji yang terlalu cepat diumbar tanpa fondasi keputusan yang kuat, akhirnya berubah menjadi beban politik dan moral. Sementara itu, TMJ dikabarkan masih berupaya meredam situasi dengan pernyataan bahwa semua opsi masih dibuka dan pembahasan internal terus berjalan. Namun bagi atlet, waktu adalah hal yang paling mahal. Mereka merasa telah menepati tugas di lapangan dan kini menunggu pihak yang menjanjikan untuk menepati kata-katanya. Media internasional terus mengikuti perkembangan ini dengan tajam. Nama Indonesia kembali mencuat sebagai kontras yang menyakitkan. Di saat Malaysia sibuk mencari dana ke luar negeri,
Indonesia justru telah lebih dulu memastikan bonus atletnya secara terbuka dan tegas. Presiden Prabowo Subianto menjamin 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas tanpa perlu negosiasi lintas negara, tanpa drama, tanpa penundaan. Perbandingan itu membuat luka atlet Malaysia semakin terasa. Mereka melihat bagaimana atlet Indonesia pulang dari SEA Games dengan kepastian dan penghargaan nyata. Sementara mereka harus menunggu dengan penuh ketidakpastian, bukan hanya soal nominal, tetapi soal keberpihakan negara. Polemik bonus AA Games 2025 tak lagi dipandang sebagai isu domestik Malaysia, melainkan sebagai contoh bagaimana kebijakan olahraga bisa berdampak besar pada citra negara di mata dunia. SEA Games 2025 pun meninggalkan cerita pahit manis yang kontras. Indonesia melangkah dengan keputusan nyata dan menuai pujian global. Malaysia masih berkutat dengan janji yang belum terbayar, bahkan harus mencari solusi hingga ke Eropa, dan di tengah sorotan dunia, satu pesan semakin jelas. Prestasi atlet bukan hanya soal kemenangan di arena, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir setelah peluit akhir berbunyi. Disinilah Indonesia dipuji dan Malaysia masih berjuang keluar dari bayang-bayang krisis yang belum usai. Awalnya bilang mau saingi Indonesia, lama-lama malah saingi sinetron, atlet sudah berjuang mati-matian, pejabatnya sibuk cari alasan. Indonesia enggak ribut, enggak umbar janji, langsung kasih kepastian. Ini bedanya negara yang siap sama negara yang keburu besar kepala tapi lupa ngitung kemampuan sendiri. Yang bikin malu itu bukan kalah medali, tapi kalah tanggung jawab. Janji bonus diumbar ke media, atlet keburu berharap, publik keburu bangga. Ujungnya zone, Indonesia dari awal tenang tapi konsisten. Enggak perlu drama keliling dunia, media internasional kagum sama Indonesia. Bukan cuma karena medali, tapi karena keberanian ambil keputusan. Sementara tetangga malah jadi bahan studi kasus. Bagaimana janji tanpa persiapan bisa berubah jadi bumerang nasional. Atletnya korban, elitnya ngeles, bonus atlet kok kayak nyari investor startup pitching ke sana-sini. Tapi enggak ada yang ACC, Indonesia langsung eksekusi, yang lain masih presentasi. Pantas netizen Asia ngetawain ini kebangetan sih. Gua kasihan sama atletnya, jujur mereka berjuang beneran. Tapi yang di atas main janji. Indonesia ngejarin satu hal penting. Sebelum ngomong gede, pastiin duitnya ada, kalau enggak ya siap-siap malu sendiri. Katanya mau bikin sejarah malah bikin headline negatif. Indonesia bikin sejarah bonus atlet, Malaysia bikin sejarah alasan administratif. Yang satu dipuji dunia, yang satu dipertanyakan publiknya sendiri. Ini bukan lagi soal rivalitas olahraga, tapi soal kepemimpinan. Indonesia tunjukkan negara hadir setelah atlet menang. Malaysia justru menghilang di saat atlet nunggu kepastian. Media asing wajar kalau bandingin karena bedanya terlalu kontras.